Halo, selamat datang kembali di One Stop Research. Di episode kali ini kita akan membahas terkait dengan salah satu emiten, di mana emitennya ini milik Bapak Antoni Salim, di mana emitennya ini akan melakukan aksi korporasi. Nah, aksi korporasinya apa dan emitennya apa ya? Kita akan bahas di next slide. Nah, jadi emiten yang akan kita bahas kali ini adalah IMJS. Jadi IMJS ini mau raih isu 3 miliar saham, di mana Salim Group ini akan menjadi standby buyer-nya ya. Di mana kalau misalkan nanti dia raih isu, si Salim Group ini akan menebus seluruh haknya juga, dan juga seluruh hak masyarakat yang tidak menebus. Artinya apa? Artinya raih isu IMJS ini adalah salah satu raih isu yang dipastikan keperluan dananya akan terpenuhi ya. Dan kapan sih raih isunya? Nah, kalau misalnya kita lihat raih isunya sendiri itu akan dilakukan pada teman-teman bisa lihat ya, ini akan dilakukan di bulan November, artinya di bulan ini. Dan untuk tanggal cum date-nya ya, itu dimulai di tanggal 10 November ya. Dan buat teman-teman yang saat ini masih belum punya MJS atau tertarik untuk ikut track isu MJS, berarti teman-teman harus mempunyai sahamnya sebelum tanggal 10 November. Cuman jeleknya ini ya, kabar buruknya itu harga pelaksanaannya ini masih belum ditentukan ya. Padahal udah deket-deket nih, kurang beberapa hari lagi. Yang kita tahu atau yang saya tahu itu harga nominalnya itu di 200. Dan kalau misalkan teman-teman mengeksekusi right-nya, saya juga tahu harga teoritisnya karena memang harga pelaksananya belum ditentukan gitu. Cuman yang pasti seperti di headline di awal bahwa Salim ini akan menjadi pembeli siaganya. Jadi kalau misalkan nanti benar-benar ada raih isu dan saya lihat di keterbukaan informasi belum ada perubahan jadwal atau apapun ya, artinya ya dia akan benar-benar raih isu di beberapa hari ke depan gitu ya. Nah, sebelum itu kita akan coba pelajari ya terkait dengan profil dari IMJS. Jadi IMJS ini salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang otomotif ya. Dan perusahaannya ini adalah perusahaan yang dimiliki oleh konglomerasi Salim lewat Indomobil ya, atau IMAS sahamnya. Dan sedikit bocoran bahwa di tanggal 21 Oktober tahun 2025, dia ini sempat menyampaikan rencana untuk penyampaian laporan keuangan di kuartal 3 di tahun 2025 itu secara telaah terbatas. Artinya apa? Artinya laporan keuangan ini sedang diproses audit. Nah, laporan keuangan sedang diaudit artinya perusahaan ini sedang memang akan melakukan aksi korporasi ya. Nah, cuman masalahnya di sini IMJS ini jumlah saham di beredarnya itu cuma 8,03%. Artinya kalau misalkan nanti Salim menebus seluruh haknya dan seluruh hak masyarakat yang tidak menebus, itu jumlah saham free float-nya itu sisa 5,96%. Nah, ini kan melanggar ketentuan dari bursa, di mana minimalnya itu adalah 7,5%. Nah, solusinya itu ada dua ya. Yang pertama itu lewat investor strategis atau dijual ke pihak ketiga. Cuman sampai saat ini dari pihak manajemen ini belum ada pihak ketiga yang menjadi pembeli siaga ya. Karena memang dari grup Salimnya sendiri itu udah confident dia bisa memenuhi modalnya itu secara secara kas internalnya sendiri ya. Sementara kalau misalkan kita pakai cara yang secara anorganik ya, kita ngomongnya secara bandarmologi, ini kan
jumlah saham beredarnya kan anggap aja 6% ya, 6% gitu. Nanti kalau misalkan sudah inject, berarti sisanya kan 6% ya, free floatnya ya. Kalau misalkan dia pengen ke 7,5%, artinya apa? Artinya sahamnya bisa aja dinaikkan ya, dinaikkan tinggi, terus ketika udah naik tinggi, pengendalinya lepas pelan-pelan ya, sampai memenuhi free float. Itu cara yang secara pandermologi ya. Cuman kalau misalkan perusahaan yang profesional itu biasanya dia pakai investor strategis, jadi tidak pakai cara yang kedua. Jadi rata-rata pakai cara yang pertama gitu. Nah, untuk isunya itu akan rencananya akan mendapatkan dana sekitar 500 sampai 600 miliar. Dan ini tuh masih rencana ya, karena untuk sampai saat ini kita masih belum tahu ya terkait dengan harga pelaksanaannya. Kalau misalkan nanti harga pelaksanaannya lebih tinggi, seharusnya untuk perolehan atau dananya itu akan lebih tinggi lagi. Nah, si IMJS kita akan coba belajari secara historis ya. IMJS ini udah 3 kali melakukan reissue, dan ini reissue keempatnya dia. Nah, di tahun 2020 dia pernah reissue, di mana setelah reissue ya, ini R ya, itu sahamnya naik 42%. Ini di tahun 2020. Selanjutnya di tahun 2019, di tahun 2019 awal ini dia reissue ya, dia reissue, setelah itu dia naik 40% juga. Artinya setelah dia reissue itu biasanya sahamnya naik ya, dalam tanda kutip biasanya. Nah, ini yang di tahun 2017. Nah, di tahun 2017 dia reissue ya, di merah ini dia reissue, sahamnya nggak bergerak sama sekali, tapi berselang beberapa minggu sahamnya naik sampai 200%. Artinya apa? Artinya setiap kali perusahaan ini melakukan reissue, itu biasanya dianggap sebagai hal yang positif bagi investornya ataupun bagi manajemennya. Karena apa? Karena ya perusahaan ini mendapatkan modal yang baru ya, atau modal besar gitu. Modalnya ini akan diperuntukkan untuk mengembangkan usahanya atau untuk ekspansi. Nah, artinya ya secara kinerja perusahaannya ini kedepannya akan lebih baik gitu. Sehingga sahamnya ini bisa naik. Apalagi di sisi lain, seperti yang kita tahu ya, seperti rahasia umum, jika saham berkaitan dengan Salim Group ya, itu biasanya sahamnya sangat menarik teman-teman. Biasanya sahamnya bisa naik tinggi gitu ya. Cuman ya, saya disclaimer ya, ini saya nggak berniat pom-pom, tapi ya kita ngomong apa adanya. Nah, ini kita lihat juga dari segi bandermologi ya, kita lihat dari sisi negatifnya ya. Nah, kita lihat di bulan Mei ya, itu jumlah investornya itu 5.700. Terus karena di bulan Juli sahamnya naik ya, jumlah investornya naik 50%, jadi 7.700. Nah, sampai sekarang itu jumlah investornya itu 7.277 ya. Dan untuk 1 bulan terakhir, ini OK-nya jualan terus. OK ini biasanya broker yang dipakai Salim ya. Kenapa Salim ini jualan terus ya? Menurut saya ini hal yang lumrah ya, karena biasanya saham-saham yang mau reissue itu sahamnya memang nggak boleh naik tinggi ya sebelum reissue-nya selesai. Kenapa? Karena memang untuk menjaga antara harga market dan juga harga reissue. Nanti kan ketemu harga teoritisnya biar nggak terlalu jauh. Mungkin ini case yang hampir mirip juga dengan contoh di beberapa perusahaan yang sudah reissue ya, kayak Pani, Wifi, itu kan harga sahamnya kan nggak kemana-mana ya, tapi setelah dia reissue sahamnya terbang gitu ya. Cuman nggak semua saham reissue itu menarik. Kita harus cari perusahaan yang ya setengahnya ada backingan konglonya ya. Menurut saya itu baru menarik. Dan kita lihat sekarang untuk teknikalnya IMJS ya. IMJS itu di harga 230. Jadi sahamnya sempat naik ke 300, terus sekarang ke 230. Ya mengalami penurunan ya yang cukup dalam. Karena sebelumnya memang naik ya dari harga 180 ke 300. Apakah setelah dia reissue akan membaik? Ya
kita nggak tahu. Tapi yang pasti ada Salim di balik saham IMJS ini ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Buat teman-teman yang tertarik menjadi klien One Stop Research, bisa hubungi aja di 0811 888 4657. Oke, sampai jumpa di next video.